Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini mengenal Tuhan. Di dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Siapakah Allah itu? Allah itu Maha Tahu, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Hadir, Allah itu kudus, adil, baik hati, pengasih dan setia. Dengan mengetahui siapakah Allah, maka akan membentuk cara kita berdoa, cara kita beribadah, cara kita memuji dan menyembah Tuhan, cara kita melayani Dia. Mengapa kita termotivasi untuk berdoa, memuji dan menyembah Dia? Sebab kita tahu dan mengerti bahwa Dia adalah Allah pencipta dunia ini. Dia adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Orang yang merasakan kebaikan Tuhan akan bisa menikmati hadirat-Nya, sehingga ibadah dan berdoa tidak lagi dirasakan sebagai kewajiban, melainkan sebagai kerinduan yang menyenangkan dan memuaskan batin kita. Dalam hadirat-Nya, kita senantiasa dipuaskan. Kita benar-benar bisa menikmati hidup ini sebagai anugerah-Nya yang penuh dengan keajaiban. Kita hidup di dunia yang penuh dengan persaingan dan kebrutalan. Empati hampir sulit ditemukan. Namun kebaikan Allah membuat hidup kita nyaman dan tentram, tanpa ketakutan dan kekhawatiran. Allah itu kasih adanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Alangkah beruntungnya kita semua yang memiliki Dia. Oleh karena itu, jangan mengenal Tuhan secara logika saja, tapi kenalilah Tuhan sampai di hati kita. Contohnya dalam Alkitab, yaitu Petrus. Di dalam Matius pasal 26 ayat ke-33 sampai 35, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ekspresi orang Kristen yang mengenal Tuhan secara logika pasti seperti Petrus yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia menjilat Tuhan karena mengejar hal jabatan dan kemuliaan duniawi. Bahkan ketika Tuhan mengingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus, maka Petrus berani membantah Tuhan, sebab logikanya mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus yang penuh kuasa dan mujizat bisa mati disalibkan. Jangan memompa iman seolah-olah kita sudah mantap percaya kepada Yesus, padahal hati kita masih jauh dari percaya kepadanya. Kita melakukan segala bentuk pelayanan yang hebat, namun hanya seketika saja, sebab kita mirip seperti Petrus. Begitu ada goncangan sedikit saja, kita lari dan mundur dari pelayanan. Pada akhirnya Petrus mengalami perubahan dari percaya secara logika menjadi percaya dengan hatinya, yang menjadi titik balik
dari semua pelayanannya, dan dia menjadi martir yang pada akhirnya mati disalib secara terbalik. Berbeda dengan Maria ibu Yesus di dalam Lukas pasal pertama ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan mengatakan apa yang harus dia lakukan, sebagai manusia tentunya Maria tergoncang, mungkin juga syok sesaat, karena apa yang akan dialaminya mengandung resiko yang sangat tinggi. Ayat ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Namun Maria percaya pada Tuhan dengan hatinya, sekalipun dia belum mengerti dan harus menanggung resiko yang besar, yaitu kematian. Tetapi dia berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, bukan kepada emosi dan logikanya. Kebanyakan orang mengenal Tuhan hanya di kepalanya saja, bukan di hatinya. Secara intelektual mereka percaya kepada Injil, tetapi mereka tidak pernah membiarkan Injil mengubah hatinya. Yang patut kita ketahui bahwa Tuhan itu mengasihi kita, tetapi Tuhan ingin kita merasakan kasih-Nya saat ini juga. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Target manusia selalu berbeda dengan targetnya Allah. Itu sebabnya kita sering tidak nyambung dengan kasih Allah. Sebab manusia selalu melihat yang kelihatan, sedangkan Allah berbicara yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan. Manusia termalang di dunia ini adalah manusia yang kehilangan kasih. Mulutnya selalu menebarkan kebencian, iri hati selalu ada dalam hatinya, tidak peduli setinggi apapun kedudukan sosialnya, selalu melahirkan perpecahan dan kontroversi. Sedalam apapun kasih manusia selalu bersyarat, sedang kasih Bapa adalah tanpa syarat. Jadi untuk saling mengasihi kita harus memiliki kasih Bapa. Kasih Allah kekal selama-lamanya. Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Apapun perbuatan kita, semerah apapun dosa-dosa kita, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita semua. Di dalam Yesaya pasal pertama ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Percayalah kepadanya, maka kasih Allah akan menjadi milik kita. Hanya Yesus yang sanggup menghapus dosa-dosa kita, sebab Dia telah menebusnya di atas kayu salib. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar mengenal Tuhan. Oleh karena itu kami ingin mengenal Tuhan sampai di hati, bukan mengenal Tuhan secara logika saja. Karena banyak orang mengenal Tuhan hanya di kepalanya saja, bukan di hatinya. Secara intelektual mereka percaya kepada Injil, tetapi mereka tidak pernah membiarkan Injil mengubah hatinya. Dan biarlah saat ini juga Tuhan, kami ingin memiliki hati yang mengenal akan Tuhan. Ya, kami mengenal akan pribadi-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami mau mengenal Engkau dengan benar. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.